Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami dari Front Perjuangan Rakyat menyampaikan salam solidaritas sehangat-hangatnya kepada pimpinan dan segenap anggota Pilar beserta hadirin yang hadir dalam acara Kongres Pilar pada hari ini. EPR menyambut semua upaya keberhasilan yang diraih oleh Pilar selama ini di dalam perjuangannya membela dan berjuang untuk hak dan kepentingan buruh migran Indonesia, khususnya ada di Hong Kong. EPR memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Pilar sebagai satu aliansi yang luas yang mampu berjuang menghimpun organisasi-organisasi buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong untuk konsisten berjuang untuk hak dan kepentingannya. EPR menyambut seruan tematik Kongres Pilar, yaitu maju bersama Pilar Hong Kong, tingkatkan perekrutan dan perkuat persatuan anggota, lindungi upah dan kerja buruh migran Indonesia dari perampasan. Kawan-kawan sekalian, para pimpinan dan anggota yang Pilar yang militan, Kongres yang diselenggarakan hari ini dengan mengambil tema seperti saya sampaikan tadi adalah sangat baik, di mana situasi sekarang khususnya adalah tentang kemiskinan yang telah melanda Indonesia, melanda seluruh rakyat Indonesia, di mana jumlah angka kemiskinan telah mencapai angka 130 juta dari 250 juta penduduk Indonesia. Kemiskinan ini adalah diciptakan secara sistematis akibat adanya monopoli dan perampasan tanah, akibat dari rejim yang berkuasa saat ini adalah bergantung kepada kapitalis monopoli atau imperialis dan dipertahankannya sistem feodalisme sebagai topangan untuk imperialisme mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Di kalangan kaum buruh, perampasan upah dan politik upah tetap dipertahankan. Yang paling konkret adalah lahirnya PP 78 tahun 2015 dan masih dipertahankannya Undang-Undang BPJS FJSN sebagai satu sistem jaminan sosial yang hakikatnya adalah asuransi sosial, di mana di dalamnya adalah upah buruh harus dipotong. Dan sistem ini juga mewajibkan ke depannya adalah mulai 2019 seluruh rakyat Indonesia termasuk buruh migran akan terikat dengan undang-undang ini, yaitu bagaimana seluruh rakyat Indonesia harus ikut masuk menjadi anggota BPJS, yaitu dengan akan dipotong dari upahnya. Perampasan tanah juga demikian, semakin intensif. Pemerintah Jokowi yang sekarang berkuasa telah merencanakan di dalam skema kebijakannya dalam roadmap 2014 sampai 2019 selama masa kekuasaannya yang kita kenal dengan mega proyek infrastruktur, di mana telah mengalokasikan tidak kurang dari 34 juta hektar tanah dipersiapkan untuk infrastruktur, 22 juta hektar untuk perluasan perkebunan kelapa sawit. Di tahun 2013, akibat dari monopoli dan perampasan tanah, dalam 10 tahun terakhir, sejak 2013, 5 juta meningkatnya keluarga petani, yaitu menjadi buruh tani dan tani miskin, di mana kepemilikan tanah rakyat semakin berkurang, yaitu sekarang antara 0,3 sampai 0,5 hektar itu di Pulau Jawa dan 0, atau 2 juta hektar untuk yang di luar Pulau Jawa, dan ini semakin terus
merosot. Sementara segelintir orang, sekelompok orang diberikan akses penguasaan tanah berjuta-juta hektar, terutama untuk perkebunan dan infrastruktur lainnya. Seperti contoh, Sinarmas yang saat ini menguasai tidak kurang dari 2.309,511 juta hektar. Riau, Pulp 1.192.387 hektar. Ini adalah nyata bagaimana perampasan tanah semakin masif yang mengakibatkan kepada kemiskinan. Kawan-kawan peserta kongres pilar yang militan pun demikian, PHK semakin intensif terjadi sekarang. Tidak kurang dari 500.000 buruh tambang menjadi korban PHK dan terus-menerus di berbagai macam sektor akibat krisis yang terjadi dan di mana pemerintah tidak sanggup menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat. Karena pemerintah mengandalkan proses pembangunan bersandar pada investasi modal asing dan hutang, yang menyebabkan ini adalah situasi yang sangat bahaya karena akan menjadi beban seluruh rakyat, termasuk buruh migran. Jumlah pengangguran di Indonesia juga semakin meningkat. Pengangguran terbuka tidak kurang dari 7,56 juta, bahkan terbesar mengalami kenaikan di tahun ini. 6,8% ini mengalami kenaikan dari angkatan kerja, yaitu sebesar 122,38 juta angkatan kerja. Pengangguran ini terutama adalah dihuni tidak kurang dari 7,54% adalah lulusan diploma dan 12,63% lulusan SMK, sedangkan sarjana adalah 6,40 juta hektar. Jadi banyak sekarang lulusan sarjana yang juga menjadi pengangguran. Ini adalah cadangan tenaga kerja yang mengakibatkan bagaimana rakyat harus terpaksa pergi ke luar negeri karena jumlah pengangguran yang semakin besar, sementara negara tidak sanggup menyediakan lapangan pekerjaan. Situasi demikian tentu adalah akan memaksa, salah satunya adalah rakyat kita pergi ke luar negeri untuk menjadi buruh migran, pergi dengan terpaksa tanpa perlindungan dari negara, sehingga kita saksikan berbagai macam kasus, ya, mulai dari kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang terus dialami oleh buruh migran. Seperti yang dialami oleh kawan-kawan kita yang saat ini di Hong Kong adalah korban koreksi data dan terus bertambah. Sementara kita lihat negara tetap diam, tetap tidak mengambil peranan, tidak hadir di tengah-tengah buruh migran untuk menyelamatkan korban dari koreksi data yang sekarang sudah mendekam di penjara dan akan terus bertambah. Pemerintah Jokowi dalam programnya telah mengeluarkan Roadmap 2017. Apa itu Roadmap 2017? Ini adalah program pemerintah untuk membersihkan dirinya dari ketidaksanggupan mengelola buruh migran, memberikan perlindungan terhadap buruh migran. Roadmap 2017 salah satunya adalah program pemerintah untuk menghilangkan atau yang disebut dengan Zero Domestic Worker. Tapi sesungguhnya ini adalah program untuk meningkatkan jumlah pengiriman buruh migran Indonesia ke luar negeri dengan kedok lain, yaitu dengan nama-nama yang diperhalus seperti cleaning service, baby sister, driver, dan lain sebagainya, yang dititik tekankan bagaimana semuanya itu adalah diberi lisensi melalui sertifikasi sebagaimana program yang sudah dijalankan mulai saat sekarang, terutama adalah di sekolah-sekolah, di mana sekarang program-program SMK digalakan, program-program di kampus juga digalakan. Bagaimana para angkatan muda ini adalah dipersiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga kerja yang mengabdi pada industri kapitalis dan juga menjadi buruh murah.
Ini adalah situasi konkret yang dihadapi oleh kita. Roadmap 2017 juga adalah yang mengisyaratkan, yang menjadikan program bagaimana layanan satu atap, mulai dari visa, paspor, dan lain sebagainya. Sehingga inilah lahir namanya SIMKIM yang sekarang sedang berlangsung. Kawan-kawan sekalian, situasi buruh migran atau situasi rakyat Indonesia di dalam rejim Jokowi JK bukan semakin baik, bukan semakin meningkat kesejahteraannya. Justru tergambar jelas bagaimana rejim Jokowi JK dengan kebijakan paket ekonomi jilid 1 sampai jilid 12 semuanya adalah mengabdi pada kepentingan kapitalis monopoli, mengabdi kepada tuan tanah untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan mereka untuk keluar dari krisis. Jokowi bukan lagi rejim yang populis, bukan lagi rejim yang pro rakyat, bukan lagi rejim nasionalis. Justru Jokowi adalah rejim yang telah menggadaikan kedaulatan bangsa, menyerahkan seluruh hidup rakyatnya untuk diperas dan dihisap oleh kapitalis monopoli. Ini adalah situasi konkret yang kita hadapi, termasuk buruh migran. Situasinya saat ini bukan menjadi semakin baik. Dengan berbagai macam regulasi dan paket kebijakan ekonomi, buruh migran akan tetap menjadi alat pemerasan mulai dari proses rekrutmen, keberangkatan, hingga kepulangan. Kawan-kawan sekalian, Front Perjuangan Rakyat berharap Kongres yang dijalankan oleh Pilar saat ini adalah bisa menghasilkan resolusi-resolusi penting untuk perbaikan kehidupan buruh migran dan bagaimana mempererat, memperluas, memperbesar organisasi Pilar dan memperhebat perjuangannya untuk meraih kemenangan, bagaimana terpenuhinya hak-hak demokratis kaum buruh migran dan juga keluarganya. Tugas kita dewasa ini, buruh migran tidak bisa berjuang sendiri, tapi buruh migran, terutama adalah organisasi-organisasi tergabung dalam Pilar, harus bersatu dengan organisasi-organisasi rakyat Indonesia. Tugas kita sekarang, dewasa ini adalah harus terus memperkuat organisasi, memperluas, memperbesar organisasi. Gak ada kata lain, itu adalah tugas kita, membangkitkan, mengorganisasikan, dan menggerakkan seluruh massa buruh migran Indonesia. Penting bagi gerakan buruh migran bersatu dengan serikat buruh di dalam negeri, terutama adalah dengan serikat buruh yang militan, serikat buruh yang sejati, yang patriotik, yang demokratis. Karena apa? Persoalan buruh migran tidak bisa diselesaikan oleh buruh migran sendiri. 80% persoalan buruh migran di luar negeri atau di negara penempatan berada di tanah air, yaitu akibat kebijakan, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, di mana sampai saat ini, walaupun pemerintah Indonesia sejak tahun 2012 yang lalu telah meratifikasi Konvensi PBB 1990, namun sampai sekarang belum terlihat implementasi dari Konvensi PBB tersebut karena pemerintah enggan untuk melakukan itu. Sebagaimana kita tahu sekarang pembahasan tentang revisi Undang-Undang 39 sebagai sumber masalah bagi kaum buruh migran mandek. Mereka berebut jatah dan lain sebagainya, sehingga yang dikorbankan adalah tetap buruh migran dan keluarganya atau rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya kira ini adalah pesan dari Front Perjuangan Rakyat sebagai aliansi luas di tanah air, ya, berjuang bersama dengan kawan-kawan. Front Perjuangan Rakyat senantiasa mendukung seluruh gerakan atau perjuangan yang dijalankan oleh Pilar. Front Perjuangan Rakyat mengajak Pilar dan pimpinan-pimpinannya serta anggota-anggota dan aktivisnya yang maju untuk terus kembali memperbesar anggota, memperbesar organisasi, menjalin kesatuan dan persatuan, membangun aliansi dan front dengan berbagai macam organisasi yang anti-imperialisme, terutama di dalam negeri dan di skala dunia. Saya kira itu karena apa? Perjuangan kita adalah perjuangan demokratis nasional. Tugas kita sekarang adalah bagaimana melawan dominasi kekuatan imperialisme, feodalisme, dan kapitalis birokrat sebagai kaki tangannya yang menjadi sumber penderitaan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga buruh migran. Saya kira demikian pesan solidaritas yang bisa disampaikan dari Front Perjuangan Rakyat. Salam hangat dari tanah air, salam demokrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.